Mulai. Soal iman. Kira-kira soal iman itu ada yang bisa menjelaskan ringkasan dari soal iman? Soal iman yaitu cabang-cabang iman yang merujuk pada berbagai aspek dan tindakan yang menginginkan keimanan seseorang muslim. Cabang-cabang iman terdiri dari 10 cabang. Yang tertinggi adalah ucapan dari kata Jawa, dan yang paling rendah adalah menunjukkan kemajuan dari jalan, dan juga harus selalu merupakan salah satu cabang. Jadi itu adalah materi kita di minggu lalu tentang soal iman. Soal iman itu terdiri dari 10 cabang iman. Dan yang paling tinggi itu adalah kalimat la ilaha illallah, dan yang paling rendah itu adalah menginginkan gangguan berjalan. Nah, kalau menginginkan gangguan berjalan ini seperti kalau misalnya kita di jalan, kita mendapatkan gangguan itu contohnya seperti apa? Jadi ada kerikil atau ada batu atau ada hal-hal yang mengganggu jalan. Kalau kita dari rumah mau ke sekolah menemukan hal-hal yang bisa mengganggu perjalanan kita, contohnya ada pelupa di dalam kelapa, ya kan? Kan kita menunjukkan kalau misalnya kita naik motor, kita kan sering naik motor karena rumah kita jauh, kita naik motor, kita menemukan gangguan-gangguan di jalan. Berarti itu termasuk dari salah satu cabang iman. Kita menyingkirkan hal-hal kecil dari jalan itu termasuk dari cabang-cabang iman, salah satu dari cabang iman. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sumber hukum Islam. Namun sebelum itu, Ibu akan menanyakan dulu tentang tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menjaga 5 aspek utama dalam kehidupan pribadi dan sosial dengan baik. Kira-kira ada yang bisa membantu untuk membacakan tujuan pembelajaran yang kedua, ketiga, dan keempat? Silakan. Peserta didik mampu menjadikan hukum Islam sebagai landasan etika dalam pengambilan keputusan dengan benar. Peserta didik mampu menjelaskan keterkaitan antara 5 prinsip ini dengan nilai-nilai dasar Islam dan ajaran Al-Quran serta hadis dengan baik. Peserta didik dapat memberikan contoh konsep bagaimana prinsip-prinsip ini melindungi manusia dari kerusakan moral, sosial, dan spiritual yang baik. Oke, jadi adik-adik, dari tujuan pembelajaran kita hari ini, apa tujuan utama dari memahami sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari? Silakan.
untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya, mengikuti tata cara ibadah seperti sholat, zakat, puasa zakat, dan haji sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Meningkatkan pemahaman dan penerapan etika Islam. Contohnya, bicara sopan, menjaga amanah, bersikap adil, dan dalam berinteraksi dengan orang lain. Baik, adik-adik, kalian belajar BK dengan siapa? Ibu sudah menanyakan ke beliau, dan ternyata gaya belajar adik-adik itu ada gaya belajar auditori dan ada yang kinesthetik, ya. Jadi nanti silakan adik-adik bergabung dengan gaya belajar masing-masing, ya. Materi kita pada hari ini, Ibu akan menanyakan sebuah materi. Nanti silakan disimak bersama, ya. Ajaran Islam bersumber pada 3 hal. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Dan yang ketiga adalah ijtihad. Nah, Al-Quran itu sendiri, dari segi bahasa, berasal dari kata qoro'a, yaqro'u Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab dan sampai kepada kita secara mutawatir, tertulis dalam mushaf, Dari tayangan materi kita pada hari ini, kira-kira ada yang mau bertanya tentang sumber buku Islam? Siapa? Bagaimana? Apa perbedaan antara qiyas dan ijma dalam hal pengambilan keputusan hukum? Jadi, apa perbedaan antara qiyas dan ijma dalam pengambilan keputusan hukum? Nah, kira-kira dari adik-adik yang sudah menonton video tadi tentang tayangan materi, kira-kira ada yang bisa menjawab dari pertanyaan terakhir? Saya Bu. Qiyas adalah pengambilan keputusan hukum. Dengan qiyas dilakukan membandingkan dua hal yang memiliki pemilihan atau persamaan dalam halilan atau alasan hukum, yaitu sebab yang mendasari suatu hukum. Jika dua hal memiliki kesamaan dalam halilan, maka hukum untuk hal baru tersebut dapat diterapkan berdasarkan analogi tersebut. Ijma, keputusan hukum dalam ijma dicapai dengan kesepakatan seluruh ulama untuk mayoritas menjadi pada suatu periode. Ijma mengandung konsensus bahwa hukum yang disepakati tersebut adalah benar dan sesuai dengan konsensus. Jadi itu jawabannya, ya, bahwa ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Sedangkan qiyas itu adalah, jadi apa itu qiyas? Jika suatu masalah serupa dengan masalah lain yang telah diatur, maka hukum yang sama dapat diterapkan. Jadi antara ijma dengan qiyas itu perbedaannya. Kalau ijma itu adalah apa? Ijma adalah kesepakatan para ulama. Sedangkan qiyas yang sudah dibacakan oleh, yang sudah dijawab oleh dia bahwa qiyas itu adalah bagaimana dia? Nah, metode penarikan hukum. Jadi hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu itu adalah perbandingan. Contoh adalah minuman khamar. Khamar itu sudah diharamkan dalam Al-Quran. Nah, ketika ada minuman selain khamar dan itu memabukkan, maka hukumnya disamakan dengan khamar. Sekarang ibu akan membagikan kelompok sesuai dengan gaya belajar adik-adik, ya. Jadi silakan untuk yang kinesthetik di sebelah sini dan yang auditori di sebelah sini. Oke, silakan berpindah tempat.
jelas mengatur tentang kewajiban beragama dan menjalankan ibadah dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis seperti kewajiban ibadah, salat, zakat, puasa, dan lain. Contoh hukum, kewajiban menjalankan rukun Islam, syahadat, salat, rakaat, puasa, dan haji dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi agama Islam. 3. Menjaga hewan. Sebab Islam sangat memerintahkan perlindungan terhadap kehidupan manusia. Islam melarang menggunakan dan menggunakan nyawa seperti pembunuhan, diri atau perusakan tubuh dan rumah. Contoh hukum dalam Al-Quran ayat 3 disebutkan bahwa membunuh satu jiwa dan amal pembunuhan adalah seperti membunuh seluruh umat manusia. Ini menunjukkan pentingnya menjadi kehidupan manusia. Yang keempat, sebab Islam mengatur dengan soleh, mengolah dan mendistribusikan harta dan zakat. Serta melarang menggunakan riba, pencurian, dan pembunuhan. Ayat 60 yang mengatur pemberian sebagian harta kepada yang berhak. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan menjaga harta benda agar tidak disalahgunakan. Yang kelima, menjaga keturunan. Sumber hukum Islam melindungi keturunan dalam menetapkan aturan mengenai pernikahan, warisan, dan perlindungan keluarga. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, hak, dan kesejahteraan keluarga serta melindungi nasab atau garis keturunan. Contoh hukum pernikahan dalam Islam dapat diatur dalam Al-Quran dan hadis yang mengharuskan pernikahan dilakukan sesuai dengan aturan agama untuk menjaga kesucian keturunan dan keluarga. Adalah presentasi dari kelompok SDT. Kita kasih aplaus dulu. Oke, sangat bagus sekali ya. Jadi bahwa penjelasan dari kelompok SDT tentang 5 sumber hukum Islam, 5 dasar sumber hukum Islam, yaitu al-kulliyah dan al-khamsah. Jadi sekarang giliran kelompok auditori untuk mempresentasikan materi pada pagi hari ini. Jadi silakan. Terima kasih atas penjelasan yang diberikan. Kami akan menjelaskan tentang sumber hukum Islam berbagi menjadi 4, yaitu Al-Quran, hadis, hikmah, dan qiyas. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama lebih dari 23 tahun. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam karena ia dianggap sebagai petunjuk hidup yang lengkap dan sempurna bagi umat Islam. Di dalamnya terdapat ajaran-ajaran mengenai berbagai aspek kehidupan, baik itu ibadah, akhlak, muamalah, hukum pidana, hingga tata negara. Al-Quran menjadi sumber hukum yang tidak bisa diganggu, gugat, atau diubah. Kedua, hadis adalah perkataan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk tambahan bagi umat Islam setelah Al-Quran. Hadis berfungsi menjelaskan dan merinci hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran serta memberikan contoh praktik hidup yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Hadis diterima sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran karena Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai contoh teladan yang wajib diikuti. Hadis dikumpulkan dalam kitab-kitab yang disusun oleh para ulama. Hadis seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ketiga, ijma adalah kesepakatan atau konsensus para ulama atau ahli fikih, ahli hukum Islam tentang suatu masalah hukum setelah masa wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma menjadi sumber hukum yang penting karena menunjukkan bahwa seluruh umat Islam atau para ulama yang kompeten sepakat mengenai suatu hukum yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran atau hadis. Ijma dianggap sebagai penjelasan dan pelaksanaan hukum yang relevan dengan kondisi zaman dan tempat, sehingga ia menjadi dasar bagi pembentukan hukum baru yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Contoh, jika para sekian, terima kasih. Oke, jadi kedua kelompok sudah mempresentasikan
masing-masing dari tugasnya. Yang kelompok auditori sudah mempresentasikan materi tentang sumber hukum Islam itu ada 4, dan di sebelah sini yaitu kelompok kinestetik sudah mempresentasikan tentang al-kulliyat al-khamsah. Akan dan mau menanggapi tentang materi mereka, dipersilakan. Juga saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan hadis dan beriman tentang? Saya akan menjawab pertanyaan tentang hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi petunjuk tambahan bagi umat Islam setelah Al-Quran. Hadis berfungsi menjelaskan dan merinci hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran serta contoh praktik hidup yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Jadi hadis itu adalah tentang apa-apa yang dilakukan oleh Nabi dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari saat ini ya. Adik-adik, presentasinya sudah selesai dan semuanya bagus-bagus. Ya, saya bangga dengan kemajuan kalian pada hari ini dan semoga kalian terus meningkatkan kemampuan kalian dan supaya bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan setelah dari sini kita bisa supaya kita mudah untuk memahami tentang sumber hukum Islam. Nah, kira-kira adik-adik dari pembelajaran kita pada hari ini, adakah hal baru yang kalian temukan dalam pembelajaran ini? Kira-kira apa hal baru itu? Yaitu kami bisa tahu lebih banyak tentang sumber hukum Islam dan memahami penerapannya dalam lingkungan masyarakat. Oke, jadi terima kasih adik-adik. Kira-kira kalian suka dengan metode pembelajaran kita hari ini? Nah, baik adik-adik. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Kesimpulan dari materi yang kita pelajari dari tadi hingga siang ini tentang sumber hukum Islam dan artian Al-Quran, kita mempelajari tentang sumber hukum Islam. Jadi sumber hukum Islam adalah pilihan utama dalam menetapkan hukum dalam syariat Islam, terdiri dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Al-Quran akanlah merujuk pada 5 tujuan dasar yang harus dijaga dalam hukum Islam untuk memastikan kesejahteraan manusia, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Oke, jadi itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu kita bisa memahami tentang sumber hukum Islam, terus kita bisa paham tentang bahwa sumber hukum